Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida Anggraini. Saya dari PGSD kelas 4A. Dosen pengampu Dr. Abdoluddin SPDI MPDI. Mata pelajaran model dan metode pembelajaran. Yang pertama, jelaskan pengertian dan perbedaan model dan metode pembelajaran menurut para ahli. Pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Joyce Weil dan Calhoun, yaitu model pembelajaran adalah deskripsi lingkungan pembelajaran yang meliputi perilaku guru dalam melangsungkan model pembelajaran. Yang kedua, yaitu menurut Udin. Menurut Udin, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai tujuan belajar. Yang ketiga, yaitu menurut Trianto. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah sebagai pola yang digunakan pedoman guna merancang pembelajaran di kelas atau tutorial. Kemudian, yang keempat, menurut Arendt. Menurut Arendt, model pembelajaran ini merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai kompetensi belajar. Kemudian, pengertian metode menurut para ahli. Menurut Herbert Bisnow tahun 1968, yang dimaksud metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau dapat diterapkan secara sama dalam sebuah praktek atau bidang disiplin dan praktek. Kemudian, yang kedua yaitu menurut Hidayat. Menurut Hidayat, kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berarti jalan atau cara. Nah, jalan atau cara di sini yang dimaksud yaitu sebuah upaya atau usaha dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Mark Siporin bahwa metode adalah sebuah orientasi aktivitas yang mengarah pada tujuan-tujuan dan tugas-tugas yang nyata. Yang keempat, menurut Harry Rahyubi, mengartikan bahwa metode adalah suatu model cara yang dapat dilakukan untuk menggelar aktivitas belajar dan mengajar agar berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu menurut Yeti Supriyati bahwa metode adalah suatu cara yang teratur atau yang telah dipikirkan secara mendalam untuk digunakan dalam mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang sistem sosial dan bagaimana peran guru sebagai model pembelajaran? Pengertian sistem. Pengertian sistem menurut Sutarbi yang pertama yaitu suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi dan saling berinteraksi, kemudian saling ketergantungan satu sama lain dan terpadu. Kemudian yang kedua yaitu menurut Sutarman. Menurut Sutarman, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu pribadi untuk menjelaskan suatu proses penjualan suatu tujuan utama. Pengertian sosial menurut bahasa yaitu atau KBBI, itu sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Dan sosial adalah merupakan bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh. Kemudian dengan arti lain yaitu bahwa definisi tindakan sosial yang dilakukan seseorang sesuai dengan tujuan yang dicapai. Kemudian pengertian sistem sosial. Pengertian sistem sosial menurut Talcott Parsons adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam
suatu lingkungan tertentu. Tetapi di interaksi itu tuh tidak terbatas antara individu-individu, melainkan juga terdapat antara kelompok-kelompok, kemudian institusi-institusi, masyarakat-masyarakat, dan organisasi-organisasi internasional. Nah, pengertian sistem dan sosial ini disebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem sosial adalah komponen-komponen yang teratur, mempunyai tujuan yang merupakan suatu keseluruhan sistem hidup bersama atau hidup kemasyarakatan dari orang atau kelompok. Nah, sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur sosial yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dan saling berpengaruh dalam suatu kemasyarakatan. Peran guru dalam model pembelajaran. Peran guru menurut saya, guru itu harus mempunyai kemampuan untuk memahami karakter peserta didik, sehingga ketika merancang pembelajaran, guru itu bisa menyesuaikan dengan karakter peserta didik tersebut, dari karakteristiknya, kemudian kondisinya, dan keadaan peserta didik. Setelah mampu memahami karakteristik peserta didik tersebut, jadi guru dalam melaksanakan pembelajaran itu sangat mudah dan mudah untuk mengacu pada karakteristik pada peserta didik. Termasuk dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik, guru juga harus mengacu pada karakter peserta didik. Kemudian selain itu juga guru harus bisa mengoptimalkan potensi peserta didik. Kemudian kehadiran guru dalam pembelajaran sangat diperlukan untuk perkembangan peserta didik dan berkarakter dan berorientasi pada pengembangan keterampilan. Sedangkan dalam pembelajaran, guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif, kemudian inovatif. Artinya ada kebaruan yaitu pada penyusun RPPK, kemudian terintegrasi dengan pembelajaran, yaitu terdapat penguatan pembelajaran karakter, kemudian literasi dan numersari. Kemudian hal itu tercermin dalam pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran, dan kemudian strategi pembelajaran maupun teknik pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan yang yang diharapkan dari peserta didik. Yang ketiga, jelaskan pengertian, sintak model, sistem pendukung, dan dampak pembelajaran dari model pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran DAT. Kemudian pengertian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan yang dimilikinya. Kemudian dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran kontekstual ini merupakan model pembelajaran yang memungkinkan di mana siswa dapat menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam banyak konteks atau di luar sekolah untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif maupun nyata, baik secara individu maupun bersama-sama. Dan dengan pembelajaran ini lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan dan mencoba, kemudian mengalami sendiri. Siswa tidak sekedar pendengar pasif. Pembelajaran ini mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman yang nyata, atau bisa disebut dengan real world learning. Berpikir tingkat tinggi, kemudian berpusat pada siswa menjadi aktif, siswa menjadi kritis, siswa menjadi kreatif, dan siswa dapat mudah untuk memecahkan masalah. Kemudian siswa itu belajar dengan senang, atau belajarnya itu dengan menyenangkan,
kemudian mengasihkan, kemudian tidak membosankan, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Kemudian sintak pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama yaitu modeling. Modeling ini adalah langkah paling pertama dalam pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Nah, pada tahap ini guru akan menyampaikan mengenai kompetensi dan tujuan, bimbingan dan motivasi kepada peserta didik. Kemudian, guru harus menanamkan pola pikir kepada peserta didik untuk lebih memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian menemukan ilmu-ilmu baru, kemudian sampai mengonstruksikan gagasan secara mandiri. Nah, guru juga memberikan pemusatan perhatian dan motivasi kepada peserta didik. Pada tahap ini, semua kompetensi tujuan, pengarah petunjuk, rambu-rambu, serta contoh yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua yaitu inquiry. Inquiry ini adalah tahap yang dapat pengidentifikasinya, analisisnya, observasinya, kemudian hipotesisnya yang akan dilakukan oleh peserta didik. Guru akan membimbing peserta didik dalam melakukan tahap ini, yaitu dengan membuat mereka untuk berpikir secara kritis. Nah, lakukan tahap inquiry ini untuk berbagai teori dan konsep pembelajaran, dan peserta didik juga nantinya akan menemukan hasil dan identifikasinya yang akan membuat mereka lebih ingin tahu, kemudian mengenal pelajarannya. Maka dengan tahap ini, tahap selanjutnya adalah yaitu tahap questioning. Yang ketiga yaitu questioning. Questioning ini telah dijelaskan di tahap sebelumnya ya. Tahap questioning ini yaitu tahap untuk bertanya. Jadi peserta didik itu muncul berpikir untuk bertanya kepada guru karena sudah berpikir kritis. Pada tahap ini, guru akan membantu peserta didik untuk mengarahkan, mengeksplorasi, menuntun, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu learning community. Guru akan membuat peserta didik belajar dalam membentuk kelompok atau grup belajar. Kemudian peserta didik juga akan diminta untuk bekerja sama, kemudian melaksanakan berbagai aktivitas dan penelitian dalam kelompok tersebut. Nah, seluruh peserta didik wajib berpartisipasi aktif untuk mengajar dan belajar. Walaupun ini adalah kegiatan belajar kelompok, peserta didik juga harus tetap akan dilihat performnya secara individu-individu. Kemudian yang keenam yaitu reflection. Reflection ini sesuai namanya, guru akan meminta peserta didik untuk merefleksi kegiatan yang telah mereka lakukan selama ini. Kemudian peserta didik akan diminta oleh guru untuk mengulas dan merangkai materi. Kegiatan ini biasanya akan dilakukan pada sesi akhir pertemuan pembelajaran. Peserta didik mereview atau mengulas kembali rangkuman, juga menindaklanjuti untuk yang telah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu sistem pendukung. Sistem pendukung model pembelajaran kontekstual. Adapun faktor-faktor pendukung dalam penerapan model pembelajaran kontekstual yaitu adanya antusias yang sangat tinggi ketika model pembelajaran diterapkan. Kemudian penggunaan media yang cukup dan yang sudah disiapkan oleh lembaga dan fasilitas yang nyaman yang dilengkapi dengan media di dalam kelas. Di samping ruang tersendiri, terkontrolnya kegiatan instruksional guru hasil supervisi kepala sekolah yang terprogram. Adanya media lain yang mendukung terkait masalah kontekstual permasalahan di lingkungan seperti majalah, kemudian koran, televisi, dan lain sebagainya.
Yang ketujuh, authentic assessment. Tahap ini merupakan tahapan yang terakhir dalam pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Pada tahap ini, guru akan menilai peserta didik secara objektif supaya mereka bisa mewujudkan kompetensi yang telah dirancang atau yang telah disampaikan pada awal pembelajaran oleh guru. Yang kelima, konstruktivisme. Pada tahap ini, guru akan membuat peserta didik membuat pengertian secara mandiri dari kegiatan sebelumnya yang telah mereka lakukan. Selain itu, peserta didik juga akan membuat tesis sintesis, konstruksi teori, dan pemahaman dari pengalaman yang sudah mereka pahami. Dari sini, mereka membangun pemahamannya sendiri dan mengkonstruksi konsep atau aturan yang ada. Selanjutnya yaitu dampak pembelajaran kontekstual. Dampak yang timbul dari pembelajaran tersebut secara kognitif, tugas-tugas harian dan ulangan harian peserta didik mendapatkan nilai di atas standar yang telah ditetapkan oleh guru secara efektif, mampu menyerap pelajaran dengan baik dan mudah. Kemudian ketika peserta didik diberikan sesuatu pertanyaan atau secara spontan itu peserta didik langsung bisa menjawab. Kemudian peserta didik lebih responsif dan terbuka menerima pengetahuan baru. Sementara secara psikomotorik menjadikan peserta didik aktif dalam bertanya, kemudian menuangkan ide dan gagasan, kemudian berdiskusi. Pengertian model pembelajaran DAT. Pembelajaran DAT ini merupakan pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik, kemudian dapat menganalisis materi dengan menggunakan logika atau hati. Kemudian ada beberapa sintak dari model pembelajaran DAT. Yang pertama yaitu komunikasi informasi, kemudian yang kedua yaitu membimbing, dan kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan strategi, yang keempat mengimplementasi, dan yang kelima yaitu monitoring, yang keenam yaitu merancang, yang ketujuh yaitu revisi, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Sistem pendukung untuk model pembelajaran DAT yaitu yang pertama teori behavioristik, kemudian yang kedua teori kognitif, dan yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Dan ada beberapa dampak dalam model pembelajaran DAT. Yang pertama yaitu melatih keberanian dan mental, kemudian yang kedua yaitu melatih kerjasama, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mampu berpikir secara cepat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan billahi fisabilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.